Bab 491 menuai hasil kerjamu sendiri. Dia sepertinya tahu gunung itu. Jika dia mengingatnya dengan benar, gunung itu pastilah dewa yang sangat setia padanya. Apakah dia jatuh ke dunia fana karena aku? Xia Qingchen bergumam pelan. Matanya dipenuhi dengan permintaan maaf. Saat ini, situ leluhur lama akan mencapai puncaknya. Saat dia terus berjalan di atas gunung, tingkat kultivasinya meningkat selangkah demi selangkah. Saat ini, dia menunjukkan tanda-tanda terobosan. Nenek moyang Gongliang dan nenek moyang Centaurea merasa cemas saat melihat ini. Dengan pemahaman mereka tentang situasi leluhur lama, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah yang terakhir menerobos ke tingkat bulan, dia pasti akan menepati janjinya dan membalas dendam pada dua klan besar. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa menolak? Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Nenek moyang tua Gongliang memegang payung merak dan berkata, 11 coba lihat apakah saya bisa memanjatnya. Payung merak adalah artefak nirwana tingkat kelima. Ia memang memiliki kemampuan untuk membubarkan lautan kabut. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, tidak perlu khawatir, leluhur tua Gongliang. Anda mungkin lupa bahwa masih ada satu orang yang belum datang. Siapa itu? Sebagian besar orang yang seharusnya berada di sini telah datang. Tiba-tiba, Patriark Gongliang dan Patriark Baihua menyadari apa yang dikatakan Xia Qingchen. Maksudmu, Kaisar Buddha yang iblis? Yang pertama berseru dengan suara rendah. Faktanya, setelah mereka sampai di reruntuhan surgawi, mereka telah berjaga-jaga terhadap iblis Kaisar Buddha. Dia telah mendapatkan 4 potong pedang yang patah. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke reruntuhan dewa. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak melihat bayangan iblis Kaisar Buddha. Saya kira dia sudah berada di puncak. Xia Qingchen menatap puncak gunung yang tertutup kabut sambil berbicara perlahan. Semakin banyak nenek moyang Gongliang dan Flora memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dengan pedang patah di tangannya, Buddha penguasa iblis pasti akan datang. Karena dia tidak bisa dilihat di tempat lain, dia hanya bisa berada di gunung itu. Kepergian leluhur tua situ kali ini, saya khawatir. Kedua leluhur itu bergidik memikirkan hal itu. Situ leluhur tua telah berjalan di pegunungan dan hendak menerobos. Jika Buddha penguasa iblis selangkah lebih awal, bukankah dia akan mencapai alam bulan? Segera beritahu semua orang untuk meninggalkan reruntuhan dewa. Kedua leluhur itu berkata dengan tegas. Jika Kaisar Buddha yang iblis turun gunung, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Terlebih lagi, kabut reruntuhan dewa akan segera naik. Jadi ini juga waktunya untuk pergi. Untuk sementara waktu, segala jenis sinyal asap melayang di udara. Orang-orang di dalam jangkauan reruntuhan dewa semuanya melihatnya dengan jelas. Para murid yang sedang mencari air bintang segera meninggalkan reruntuhan dewa, tidak berani untuk tinggal. Begitu lautan kabut muncul kembali, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Patriark Gongliang dan Patriark Flora pergi ke celah dan mengambil pedang besi misterius itu. Xia Qingchen sedikit terkejut saat melihat ini. Nenek moyang tua Gongliang tahu bahwa Xia Qingchen adalah seorang Grandmaster dalam seni pandai besi. Tuan Muda Xia, apakah pedang ini merupakan artefak nirwana yang kuat? Dia bertanya dengan penuh semangat. Namun, yang membuat dia dan nenek moyang tumbuhan sangat kecewa adalah Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Pedang ini hanyalah hiasan biasa. Nenek moyang tua Gongliang tersenyum pahit. Sebenarnya dia sudah bisa menebaknya karena pedang ini tidak memiliki ciri-ciri artefak nirwana. Hanya karena itu muncul di reruntuhan dewa maka dia sangat menantikannya. Namun, bola besi di gagangnya adalah hal yang bagus. Xia Qingchen menunjuk ke arah bola logam itu, item ini adalah kunci formasi teleportasi. Tempat di mana kamu menemukan pedang besi seharusnya memiliki formasi teleportasi. Kedua leluhur itu terkejut. Dao formasi sangat mendalam, dan orang-orang biasa sama sekali tidak dapat memahaminya. Formasi teleportasi luar angkasa bahkan lebih rumit. Belum lagi melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Xia, silakan datang dan melihatnya. Nenek moyang tua Gongliang segera membawa Xia Qingchen ke tempat ditemukannya pedang besi. Itu adalah batu raksasa yang hancur. Pedang besi mereka telah terhunus dari sana. Ini tidak terlihat seperti susunan teleportasi.
Nenek moyang tua Gongliang menatap batu besar itu dan bertanya dengan heran. Arai teleportasi normal harus memiliki pola. Boulder ini sangat biasa. Xia Qingchen merenung sejenak. Dia kemudian memeluk batu besar itu dengan kedua tangannya dan memindahkannya. Yang mengejutkan mereka, ternyata ada batu biru selebar 20 kaki di bawah batu tersebut. Di atas batu hijau, ada ukiran pola susunan yang sangat rumit. Ada lubang bundar kecil di tengahnya. Itu cukup untuk memasang bola besi hitam pada pedang besi. Ini persis sama dengan apa yang dikatakan Xia Qingchen. Grandmaster Xia benar-benar orang yang saleh. Nenek moyang tua Gongliang bertanya dengan heran. Sayang sekali kita tidak punya banyak waktu, kata nenek moyang Flora dengan menyesal. Jika tidak, kita bisa mengambil risiko dan menjelajahi sisi lain dari formasi tersebut. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, sebaiknya jangan menggunakan formasi spasial yang tidak Anda kenal. Jika itu adalah formasi teleportasi satu arah dan ada bahaya di sana, maka tidak ada jalan kembali. Kedua leluhur itu segera menghilangkan gagasan itu. Sepertinya aku tidak bahagia untuk apapun. Nenek moyang tua Gongliang tersenyum pahit. Mereka mengira telah mengambil harta karun. Pada akhirnya, itu hanyalah kunci formasi teleportasi dengan bahaya yang tidak diketahui. Kedua leluhur itu saling memandang dan sedikit mengangguk. Tuan Muda Xia, saya akan memberikan bola logam ini kepada Anda. Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang formasi, kata leluhur tua Gongliang. Xia Qingchen melihat murid-murid mereka dan memberi mereka air bintang. Sebagai seorang penatua, dia seharusnya membayarnya kembali, bukan? Xia Qingchen ragu-ragu sejenak sebelum dia menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Jangan menunda lebih jauh lagi. Ayo pergi secepat mungkin. Mereka bertiga segera berangkat. Pada waktu itu, situ leluhur tua akhirnya mencapai puncak gunung. Kultivasinya telah mencapai puncak yang belum pernah dia capai seumur hidupnya. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus tingkat bulan. Namun, dengan satu kaki di puncak, murid leluhur tua situ menyusut. Di puncak gunung, di awan, ada sesosok tubuh buram yang sedang duduk bersila. Siapa di sana? Seru situ leluhur tua. Selain dia, ada orang lain yang datang ke gunung. Sungguh sulit dipercaya. Mendengar hal tersebut, sosok yang sedang duduk bersila perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Saat dia sudah dekat, angka itu jelas. Itu mengungkapkan penampilan aslinya. Dia mengenakan kasaya seputih salju dan ada tanda api di antara alisnya. Dia masih muda dan tampan. Dia bahkan memiliki senyuman ramah di wajahnya. Namun, di mata patriark situ, senyuman itu sangat jahat. Dewa Setan Buddha, situ leluhur tua tersentak. Tubuh dan pikirannya bergetar. Nenek moyang keluarga Sura dari 1000 tahun yang lalu. Dia sebenarnya telah tiba di puncak gunung sebelum dia dan telah berkultivasi di sini selama beberapa hari. Kemudian budidayanya. Memikirkan hal ini, leluhur tua situ berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi, saat dia berbalik, pandangannya kabur. Teknik gerakan Buddha penguasa iblis membawanya sejauh 2000 kaki di setiap langkah dan menghalangi jalannya. Karena dia terlalu cepat, dia menciptakan angin kencang yang membuat leluhur tua itu linglung. Sejak kamu datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Kaisar Buddha yang iblis tersenyum lega. Lalu, dia mengulurkan jarinya. Dia mengetuk udara dengan ringan. Kekuatan alam bulan yang tipis seperti jarum langsung menembus bahu leluhur tua situ. Puff! Dengan suara teredam, tulang belikat kanan situ leluhur tua benar-benar hancur. Darah berceceran di mana-mana, membasahi tanah. Yang aneh adalah, darah leluhur tua situ mengalir di gunung, tetapi diuapkan oleh kekuatan yang tidak jelas menjadi uap berwarna merah darah. Seolah-olah gunung itu adalah tanah suci. Seolah-olah ia tidak bisa mentolerir darah manusia. Wajah leluhur tua situ pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gongliang Yuhua, 100 bunga siu, Kaisar, Iblis, dan Buddha ada di sini. Dia mencoba mencari bantuan dari dua mantan temannya. Sayangnya, mereka sudah pergi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, mengapa dia harus menyelamatkannya? Setan Kaisar Buddha tersenyum, kamu terlihat kesakitan. Aku akan mengakhirinya untukmu. Dia maju selangkah. Bab 492 Langit runtuh dan bumi retak. Sosoknya langsung berubah.
Di hadapan elit tingkat bulan, bagaimana mungkin leluhur tua situ memiliki kekuatan untuk melawan? Tapi saat ini, gunung itu tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu besar di gunung itu berguling satu demi satu. Rerumputan dan pepohonan juga terbakar secara misterius. Lautan kabut yang mengelilingi gunung juga bergulung dengan cepat. Kaisar Buddha yang iblis menatap gunung yang retak di bawah kakinya, dan ekspresinya berubah secara drastis. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan lari menuruni gunung. Situ leluhur tua juga ketakutan dengan situasi aneh itu dan bergegas turun gunung. Keduanya turun gunung. Suara retakan keras terdengar di belakangnya. Dia menoleh dan melihat. Gunung yang sunyi selama ribuan tahun sebenarnya telah terbelah. Batu-batu besar terus berjatuhan. Bumi juga berguncang. Bahkan Xia Qingchen dan yang lainnya yang sudah berjalan jauh bisa merasakan gerakan intens di belakang mereka. Mereka menoleh untuk melihat. Pemandangan yang luar biasa muncul. Gunung itu terbelah, dan batu-batu besar berjatuhan. Lautan kabut pun menyebar. Dia akhirnya mengungkapkan wajah sebenarnya dari gunung itu. Lalu, di mana gunungnya? Itu jelas merupakan raksasa kuno yang tingginya 1000 kaki dan berlutut dengan 1 kaki. Dia seperti patung batu. Berlututlah selama 1000 tahun. Pada saat ini, debu ribuan tahun telah menempel di tubuhnya, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya telah terguncang. Aura kuno yang bisa membuat makhluk hidup bergetar perlahan dilepaskan. Kekuatan aura itu sangat menggemparkan. Bumi berguncang hebat. Langit dipenuhi awan gelap. Saat itu masih siang hari, tapi sekarang sudah sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Ledakan, lusinan sambaran petir menyambar pada saat bersamaan, membuat daratan gelap menjadi pucat. Guntur yang lebat terus meledak. Pemandangan itu seolah-olah sebuah eksistensi yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi telah lahir. Bagaimana darah manusia berani mencemari makam kuno Raja Dewa? Raksasa itu mengeluarkan teriakan kuno yang agung. Begitu dia berbicara, dia membawa angin kencang yang menyapu semua yang ada di tanah. Bahkan reruntuhan seukuran rumah pun tersapu hingga 9 surga oleh arus udara. Melihat badai yang membawa malapetaka, iblis Kaisar Buddha tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Itu hanyalah ucapan raksasa yang tidak disengaja dan aliran udara. Jika dia benar-benar bergerak, kemudian, dia, yang baru saja menembus tingkat bulan, merasa dirinya tidak berarti apa-apa seperti setitik debu di depan raksasa itu. Bagaimana mungkin Kaisar Buddha yang jahat berani berhenti? Dia mengaktifkan teknik gerakannya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Situ leluhur tua mencengkeram bahunya, sama terkejutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa darahnya akan membangunkan raksasa yang telah tertidur selama ribuan tahun. Mulutnya kering, dan dia lari jauh-jauh. Raksasa itu perlahan membuka matanya. Di dalam kabut, terlihat 2 rongga mata hitam pekat seukuran rumah. Mereka yang mengganggu God King akan dibunuh. Raksasa itu berdiri. Guntur di langit meledak dengan cepat, dan angin serta awan di langit berubah dengan liar. Pemandangan itu benar-benar seperti kehancuran dunia. Astaga, raksasa itu berdiri. Dia meraih tanah. Segera, bumi bergetar hebat. Di kejauhan, pegunungan yang membentang ratusan mil runtuh. Seolah-olah pegunungan itu telah dikosongkan oleh seseorang. Di saat yang sama, suara rantai yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Dia memfokuskan matanya. Raksasa itu mengeluarkan rantai hitam pekat dari pegunungan. Rantai itu tebalnya 100 kaki. Pada saat ini, salah satu ujungnya dipegang oleh tangan raksasa itu. Ternyata, pegunungan ini terbentuk oleh debu yang jatuh pada rantai, terakumulasi selama 1000 tahun. Raksasa itu mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Buddha yang iblis. Dia melambaikan tangannya dengan keras. Rantai sepanjang 100 mil itu berubah menjadi merah dan menghantam tanah dengan ribuan sambaran petir. Bum bum bum. Saat ini, seolah-olah langit telah runtuh dan bumi retak. Rantai itu jatuh ke tanah, dan percikan api beterbangan dari tulang. Lava di bawah tanah hancur dan meletus ke langit. Ngarai sepanjang 1000 mil yang berwarna merah mendidih hancur begitu saja. Hati orang-orang yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh berdebar kencang. Mereka akhirnya mengerti dari mana asal jurang tak berujung yang terjalin di dekat reruntuhan dewa. Itu adalah raksasa. Itu disebabkan oleh rantai raksasa itu. Rantai itu jatuh ke tanah, menyebabkan gempa bumi besar.
Jurang di semua sisi runtuh. Semua orang terus menghindar karena ketakutan. Xia Qingchen dan kedua leluhur itu berlari dengan kecepatan tinggi, hati mereka tenggelam hingga ekstrim. Itu karena mereka yang paling dekat dengan raksasa itu. Ngarai merah menyala yang baru terbentuk tidak jauh dari mereka. Ketika mereka melewati suatu tempat tertentu, Xia Qingchen melihat sosok putih yang hancur. Itu adalah Kaisar Buddha yang iblis. Dia terbaring di kedalaman ngarai, tubuhnya telah hancur menjadi pati daging. Di sebelah tubuhnya ada pedang patah yang saling menempel. Itu adalah 4 potong pedang patah yang telah dia rampas. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia menyedot udara dan menggunakan ki bumi untuk mengangkat pedang yang patah itu. Benda itu mendarat di tangan Xia Qingchen. Ini bukanlah barang biasa. Jika bisa diperbaiki, akan sangat bermanfaat. Saat ini, situ leluhur tua juga menyusul. Tidak jauh di belakang mereka. Xia Qingchen menoleh ke belakang dan melihat, merasa ada yang tidak baik. Sasaran raksasa itu tidak lain adalah Kaisar Buddha Iblis dan situ leluhur tua. Jika dia mengikutinya, dia pasti akan mendapat masalah. Tentu saja, cilalala, raksasa itu menarik kembali rantai sepanjang 1000 kaki itu. Dia berbalik dan memandangi situ leluhur tua. Dia merasa sedang diawasi. Nyali leluhur tua situ hampir meledak saat dia berteriak, Xia Qingchen, apakah kamu tidak tahu banyak hal? Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Cepat. Dia berteriak sekuat tenaga. Seolah-olah orang yang ingin membunuh Xia Qingchen adalah orang lain dan bukan dia. Xia Qingchen merasa jijik di dalam hatinya. Apa-apaan? Ketika dia melakukan kebaikan padanya, dia menutup mata. Dia tidak hanya menjelek-jelekkan wanita itu, tapi dia juga tidak berterima kasih dan ingin membunuhnya. Sekarang dia akan mati, dia tentu ingin Xia Qingchen bertindak. Apakah mereka mengira dia binatang? Graji dan Liansing di sampingnya dipenuhi amarah. Bagaimana seseorang bisa tidak tahu malu sampai sejauh ini? Saat mereka sedang berbicara, lebih baik jika kamu mati. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Pada saat kritis hidup dan mati ini, keinginan leluhur tua situ untuk hidup semakin kuat. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bersenang-senang. Dia berkata dengan ekspresi cemberut. Suara mendesing. Leluhur tua situ menembakkan bola kekuatan astral dari telapak tangannya, yang mengembun menjadi bentuk fisik dan melilit kaki kanan Xia Qingchen. Hal ini menyebabkan Xia Qingchen terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Graji dan Liansing yang telah melarikan diri jauh, segera berhenti. Tuan Chen, sialang. Patriark Gongliang dan Patriark Flora sama-sama marah. Tua, kematianmu tidak perlu disesali. Mereka berdua sangat membenci situ leluhur lama. Dia hampir mati, namun dia masih ingin menyeret Xia Qingchen bersamanya. Keduanya segera berbalik. Namun, raksasa itu telah mencabut rantainya. Dia kemudian mengayunkannya ke tempat leluhur lama. Area yang dicakup oleh rantai adalah area tempat mereka berada. Xia Qingchen tidak bisa melepaskan diri sejenak dan buru-buru berkata, Patriark, bawalah dendam dan Liansing dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Sudah terlambat. Lebih baik melindungi sebanyak mungkin. Jantung kedua leluhur itu berdebar kencang saat mereka menyaksikan rantai hitam itu ditekan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyelamatkan Xia Qingchen. Dia hanya bisa dengan tegas membawa pergi dendam dan Liansing. Seorang pria dan seekor anjing berteriak. Tuan Chen. Sialang. Bum bum bum. Ledakan yang memekakkan telinga meledak sekali lagi. Api tak berujung meledak ke segala arah, melelehkan ngarai besar yang panjangnya ribuan mil ke dalam tanah. Debunya sangat mengejutkan. Air mata Graji dan Liansing langsung keluar. Mereka menangis kesakitan dan berjuang untuk kembali. Tapi saat ini, nafas raksasa itu bertambah cepat. Lautan kabut yang luas keluar dari lubang hidungnya dan melonjak seperti ombak. Itu menutupi langit dan bumi. Bab 493, atas nama istriku. Ternyata lautan kabut yang tak kunjung menyebar selama 1000 tahun itu adalah gas yang dihembuskan raksasa itu. Setiap 10 tahun sekali, raksasa itu akan menarik napas dalam-dalam saat tidurnya dan menyedot kembali lautan kabut. Setelah sekitar 10 hari, dia akan menghembuskan napas lagi. Lautan kabut telah muncul. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan tersesat selamanya. Kedua leluhur tua itu dengan paksa membawa pergi dendam dan Liansing dengan berat hati. Sedikit yang dia tahu, di kedalaman ngarai,
Tidak ada apa-apa. Jadi ternyata Xia Qingchen telah mengaktifkan artefak terbang Nirvana pada saat kritis. Dia menghindari serangan fatal itu dengan selisih tipis. Namun, leluhur tua situ juga terselamatkan karena hal ini, dan dia dibawa keluar oleh Xia Qingchen. Pada saat ini, meskipun Xia Qingchen berhasil lolos dari bencana. Namun, saat rantai itu menyentuh tanah, percikan api yang keluar masih memberinya luka yang dalam. Lebih dari separuh pakaiannya terbakar, banyak luka bakar di sekujur tubuhnya, serta luka akibat pecahan batu. Tulangnya patah di banyak tempat. Dia seperti ini, dan situasi leluhur lama bahkan lebih buruk lagi. Bila bahunya yang terluka terbakar, dan api menjalar ke lengan kanannya. Kali ini, lengannya lumpuh total, dan tidak dapat disembuhkan lagi. Sementara dia terluka parah dan kekuatan bintangnya tidak stabil. Xia Qingchen memutus sambungan listrik bintang di antara mereka berdua dan terbang sendirian. Tunggu aku. Bawa aku keluar. Bawa aku keluar. Seru situ leluhur tua. Ekspresi Xia Qingchen berubah. Sangat bodoh. Dia masih berteriak. Apakah dia takut raksasa itu tidak mendengarnya? Tentu saja. Setelah mendengar suaranya, dia menarik rantainya lagi, bersiap untuk serangan ketiga. Xia Qingchen merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Dia mungkin bisa menghindar untuk pertama kalinya, tapi dia mungkin tidak bisa menghindar untuk kedua kalinya. Dia, yang baru saja bersiap untuk melarikan diri dari reruntuhan dewa, berpikir sejenak dan segera berbalik, terbang menuju raksasa itu. Ya itu betul, terbang menuju raksasa. Kekuatan rantai itu menyebar ke kejauhan. Sebaliknya, semakin dekat dia dengan raksasa itu, semakin rendah kerusakannya. Suara mendesing. Dengan indera pengarahannya yang kabur, Xia Qingchen melaju kencang. Dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di dekat reruntuhan dewa. Saat ini, rantai sepanjang 100 mil itu kembali runtuh. Di dalam lautan kabut. Namun, dia bisa dengan jelas melihat seberkas cahaya api sepanjang 1000 mil. Bumi bergetar hebat, dan ngarai lain muncul. Dia bertanya-tanya apakah leluhur tua situ masih bertahan saat ini. Namun, meskipun Xia Qingchen aman untuk saat ini, ada masalah besar. Raksasa itu ada di sini, dan jika Xia Qingchen bergegas keluar dari lautan kabut, dia pasti akan dirasakan oleh raksasa itu. Saat itu, dia akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Berada di lautan kabut, seseorang tidak akan bisa menentukan arah dan hanya akan tersesat. Jika itu masalahnya, biarlah. Xia Qingchen masih terluka, dan dia sangat membutuhkan lingkungan yang stabil untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan reruntuhan dewa secepat mungkin. Tiba-tiba, hati Xia Qingchen bergetar dan dia mengeluarkan bola logam itu. Bukankah ada formasi teleportasi di sini? Mengapa tidak menggunakan formasi teleportasi untuk pergi? Meskipun lautan kabut telah turun dan mereka tidak dapat melihat arah dengan jelas. Namun untungnya, reruntuhan kota itu tidak besar. Setelah mencari selangkah demi selangkah, dia akhirnya menemukan lokasi susunan teleportasi. Dia melompat dan bersiap untuk mengaktifkan formasi. Raksasa setinggi 300 meter itu tiba-tiba mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah dan melancarkan gale yang mengejutkan yang langsung menerbangkan sebagian besar lautan kabut, memperlihatkan area di dekat kota reruntuhan dewa. Xia Qingchen menahan napas dan tidak bergerak. Setelah raksasa itu menjauh, dia berbalik dan berlutut dengan satu kaki. Dia menundukkan kepalanya. Xia Qingchen menoleh dan menemukan ada monumen setinggi 10 kaki di depan raksasa itu. Tampaknya itu adalah batu nisan. Ada kata-kata buram yang terukir di atasnya. Saat ini, sambaran petir melintas, menerangi bumi yang gelap dengan cahaya putih yang mematikan. Nisan itu langsung menjadi jelas. Kata-kata di dalamnya juga langsung masuk ke mata Xia Qingchen. Ledakan, suara guntur menyusul, bergemuruh dan memekakkan telinga. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah pikiran Xia Qingchen. Dia tidak percaya dengan kata-kata di batu nisan itu. Ini karena yang tertulis di sana adalah, Tirai God King Wuchen. Itu adalah makam kunonya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah orang yang mengukir batu nisan itu, istri tercintanya Ning Xuang. Petir menyambar, dan kegelapan sekali lagi menyelimuti daratan. Namun, Xia Qingchen yakin dia tidak salah lihat. Orang yang mendirikan monumen tersebut benar-benar beku. Dan atas nama istrinya, beku, beku.
Xia Qingchen tidak percaya. Karena dia bisa membunuhnya, mengapa dia mendirikan sebuah monumen untuknya atas nama istrinya? Apakah itu untuk menunjukkannya kepada dunia? Mengapa? Apa alasannya? Dia mengalami kebingungan dan keterkejutan yang luar biasa. Dia sudah menduganya. Jika Dewa Es bisa membunuhnya dengan begitu dingin, mengapa dia memperlakukan tubuhnya dengan begitu baik? Mengapa dia mendirikan monumen untuk menguburkannya atas nama istrinya? Dan mengapa tidak menguburkannya di langit? Dan untuk dikuburkan di dalam bumi? Dia sedang berpikir keras. Raksasa itu mengangkat kepalanya dan memandang ke langit yang tak berujung. Dia berkata perlahan, "Saya salah, aku benar-benar salah." Kata-kata itu tidak ditujukan kepada God King Dashless. Itu untuk keberadaan tertentu di langit. Xia Qingchen tersentak bangun dan melihat wajahnya yang menghilang di balik kabut. Dia baru sadar, mata raksasa itu kosong. Mata di dalamnya telah digali, hanya menyisakan rongga mata kosong dan sisa darah. Siapa yang mencungkil matanya? Dan mengapa dia menjaga makam kuno God King tanpa debu? Mengapa dia mengatakan, "Saya salah," kepada surga? Xia Qingchen dipenuhi dengan kebingungan. Aura di sekelilingnya berubah secara halus karena fluktuasi emosi. Raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia segera memasukkan bola logam ke dalam formasi dan langsung berteleportasi. Tubuh raksasa itu selalu tertutup oleh lautan kabut. Dia tidak dapat memastikan identitasnya. Dia tidak tahu apakah dia masih setia padanya atau dia sudah mengkhianatinya. Demi alasan keamanan, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Sebuah retakan muncul pada susunan teleportasi, menelan seluruh Xia Qingchen. Kemudian, dunia mulai berputar. Saat lingkungan menjadi stabil, Xia Qingchen mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan reruntuhan dewa. Dia muncul di gua yang familiar, sempit, dan lembab. Tempat ini adalah, Xia Qingchen sedikit terkejut. Tempat ini, bukankah dasar kolam naga tempat dia menerobos ke bintang kecil? Disinilah dia menemukan bintang surgawi tingkat dewa. Namun, cangkang bintang surgawi yang awalnya dia tinggalkan tidak ditemukan. Seseorang pasti ada di sini. Jadi formasi teleportasi itu mengarah ke tempat ini. Xia Qingchen merasa sangat terkejut. Ketika pertama kali menemukan formasi transportasi, ia menemukan bahwa itu adalah formasi transportasi tunggal. Mereka hanya bisa berteleportasi ke sini dari tempat lain. Saat itu, dia penasaran dengan di mana formasi teleportasi itu terhubung. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah reruntuhan dewa. Aneh. Xia Qingchen kemudian menyadari ada yang tidak beres. Dibutuhkan banyak waktu untuk membangun formasi luar angkasa. 10 hari tidaklah cukup, kata Jiang Chen. Apa? Xia Qingchen bergumam, bagaimana orang itu bisa tinggal di reruntuhan surgawi selama 10 hari? Petik 1. Kita harus tahu bahwa setelah 10 hari, reruntuhan dewa akan ditutup-tutupi. Dan dari jejak perubahan bola besi, setidaknya itu adalah seseorang dari 1000 tahun yang lalu. Dia pasti eksistensi yang sangat kuat, kan? Xia Qingchen bergumam. Tempat ini sepi. Dia pulih di tempat. Di lingkaran spasialnya, ada berbagai macam obat penyembuh yang disimpan sepanjang tahun. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir dengan obat-obatan. 2 hari kemudian, luka-lukanya telah sembuh. Xia Qingchen berenang keluar dari kolam naga. Sebelum mereka meninggalkan air, tiba-tiba mereka mendengar suara perkelahian di tepi pantai. Dia menoleh. Mereka adalah 2 orang berpakaian aneh yang sedang berkelahi satu sama lain. Salah satunya mengenakan jas putih pendek dan topi runcing. Yang lainnya mengenakan jubah longgar berwarna merah darah. Jelas sekali bahwa yang terakhir lebih kuat dalam pertarungan mereka. Sambil tertawa, dia menjatuhkan pemuda berjubah putih itu ke tanah dan dengan paksa mengambil sebuah benda dari tubuhnya. Itu bukan barang lainnya. Itu tidak lain adalah cangkang bintang surga yang dilemparkan Xia Qingchen ke dasar kolam naga. Bab 494, Skema Tercela. Itu diambil oleh pria berkulit putih. Tidak ada berita tentang Xia Qingchen yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Permusuhan antara keduanya tidak jelas, dan tidak diketahui siapa yang jahat dan siapa yang baik. Yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah tanpa mengetahui situasinya. Dia berenang ke sepetak alang-alang dan diam-diam pergi ke darat. Namun, meskipun pemuda berjubah putih itu baru berada pada transformasi kedua tingkat bintang menengah,
mata dan telinganya sangat mengejutkan. Dia telah menemukan Xia Qingchen sejak lama. Saudaraku, pria ini adalah mata-mata dari kediaman Pangeran Liang. Ayo bekerja sama dan tangkap dia. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Saat dia berbicara, pria berjubah putih mengambil kesempatan itu untuk mundur ke sisi Xia Qingchen. Mereka tampak seperti sedang bergabung untuk melawan musuh. Kediaman Pangeran Liang. Xia Qingchen belum pernah mendengarnya sebelumnya dan tidak dapat menemukan alasan untuk mengambil tindakan. Dia mengungkapkan dirinya dan berkata kepada pemuda berjubah merah darah, dendammu tidak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal. Namun, pria berjubah darah itu tidak mau melepaskannya. Kamu telah melihat penampilanku yang sebenarnya. Jika aku melepaskanmu, bukankah aku akan meninggalkan bahaya tersembunyi bagi diriku sendiri? Dia mencibir. Saat dia berbicara, pria berjubah darah itu segera mengambil tindakan. Dia sebenarnya berencana untuk membungkam Xia Qingchen juga. Tatapan Xia Qingchen menjadi dingin. Itu benar-benar membuktikan pepatah lama. Menyalakan lentera di tengah malam, menunggu kematian, bukan menunggu fajar. Dia tidak mencari masalah dengan orang ini, tetapi orang ini memperhatikannya. Blood Python menelan matahari. Pria berjubah darah itu melambaikan tangannya. Energi bintang yang padat terakumulasi dengan kekuatan yang menghancurkan. Sekilas, ia tampak seperti ular piton raksasa berwarna merah darah. Pria berjubah putih itu sangat serius dan segera membalas. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Saudaraku, hati-hati." Xia Qingchen mendengus dan maju selangkah. Saat dia hendak menyerang, pria berjubah putih itu mundur dengan panik sambil berteriak, "Zhan Xueyang, orang ini juga seorang saksi. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu juga tidak akan bisa lolos dari penyelidikan." Dengan itu, dia menggunakan teknik gerakannya sejauh 500 kaki per langkah dan melarikan diri tanpa jejak. Dia sebenarnya telah menyulut api pada dirinya sendiri. Dia ingin memanfaatkan Xia Qingchen untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri dan menunda pria berdarah itu. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Zhan Xueyang tidak terlalu memikirkannya, dan bibirnya melengkung. Aku akan membiarkanmu lari dulu, aku akan menanganimu nanti. Matanya menatap Xia Qingchen, dan cahaya dingin muncul di matanya. Pria malang. Tidak enak rasanya dikhianati oleh bangsamu sendiri, bukan? Petik 1. Xia Qingchen tidak keberatan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana kita bisa memiliki orang-orang kita sendiri? Petik 1. Tapi kamu, aku akan memberimu kesempatan. Segera tersesat. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Zhan Xueyang terkejut. Saya sudah lama mendengar bahwa punggung bukit bulan surgawi di wilayah yang sejuk itu buruk, sehingga orang-orangnya tangguh. Seperti yang kuharapkan. Anak nakal sepertimu berani berteriak di posisi bintang tengah. Setelah mendengar kata-katanya, orang ini sepertinya bukan berasal dari punggung bukit langit dan bulan. Dia bahkan bukan dari alam keren. Namun, seperti yang dikatakan orang itu, kamu telah melihat penampilanku, jadi kamu harus mati. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruk Anda, kata Zhan Xueyang dingin. Suara mendesing. Zhan Xueyang segera melepaskan darah piton di lengannya. Yang terakhir meraung dan menerkam ke arah Xia Qingchen. Momentumnya tidak biasa. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya. Dia kemudian langsung mengeluarkan pedang bumi dari tanah dan dengan santai mengayunkan pedang hati surga. Pedang bumi menembus mulut ular piton darah seperti pisau panas menembus mentega, dan kemudian langsung menembus tubuhnya. Ia melesat ke arah Zhan Xueyang. Wajahnya menegang, dan dia segera menghindar ke samping. Jejak kengerian muncul di wajahnya. Langkah yang paling dia banggakan sebenarnya mudah dipatahkan. Dia berguling-guling di tanah dan menghindari pedangnya. Dia akhirnya menatap Xia Qingchen dengan jujur. Dia menyadari bahwa kekuatan bintang pihak lain begitu padat bahkan melampaui miliknya. Teknik bela diri pihak lain bahkan lebih cemerlang dari miliknya. Apakah kamu Yuan Taiji atau Yu Qingyang? Dia bertanya dengan kaget. Dia telah menyelidiki punggung bukit langit dan bulan. Pada usia 19 tahun, hanya dua orang ini yang memiliki kultivasi seperti itu. Aku akan memberitahumu tahun depan saat aku sedang membakar kertas. Xia Qingchen melambaikan jarinya lagi. Pedang bumi kembali dan menusuk Zhan Xueyang dengan niat membunuh. Yang terakhir menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat mengubah kata-katanya, saya ceroboh.
Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Seharusnya aku tidak bertindak gegabah. Mari kita selesaikan ini. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Xia Qingchen terbuat dari lumpur. Anda bisa membunuh kapanpun Anda mau, tetapi jika Anda tidak bisa menang, Anda bisa berdamai. Seperti yang kubilang, kamu menemukan orang yang salah. Suara mendesing. Momentum pedang bumi tidak berkurang, melainkan melesat dengan kecepatan yang lebih mencengangkan. Zhan Sue yang sangat marah, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia sebenarnya telah menemukan salah satu favorit surga terkuat di Sky Moon Ridge. Keberuntungan ini tidak ada bandingannya. Bagus. Kamu yang meminta. Zhan Sue yang mengeluarkan dis merah. Ada lubang hitam kecil di tepinya. Dia menuangkan kekuatan bintangnya dan segera mengaktifkannya. Pelat bundar itu mulai berputar, dan banyak jarum tipis sepanjang kuku keluar dari lubang hitam. Suara mendesing. Langit dipenuhi jarum-jarum tipis yang beterbangan. Pedang bumi tidak bisa menghindarinya dan terkena jarum tipis, meleleh di tempat. Bahkan tanahnya bisa meleleh. Jika manusia menyentuhnya, apa yang akan terjadi? Jika kamu mengizinkanku menggunakan pelat darah penyelamat nyawa, kematianmu tidak akan terlalu buruk, goda Zhan Sueyang. Jarum terbang di nampan darah sangat korosif. Tidak peduli seberapa bagus harta pertahanannya, itu bisa dihancurkan. Tatapan Xia Qingchen acuh tak acuh. Dia mengeluarkan pedang yang patah dari pinggangnya. Wuh. Pedang yang patah tidak mengeluarkan suara, tidak ada seruan pedang, dan tidak ada cahaya pedang. Itu hanyalah tikaman yang sederhana dan bersahaja. Ding ding ding. Jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya mengenai pedang, tapi semuanya terpental, tidak merusak pedang yang patah sedikit pun. Bang! Kemudian, pedang yang patah itu menyapu dan memecah lempeng darah itu menjadi dua seolah-olah itu adalah tahu. Zhan Sueyang menarik napas dingin. Terlepas dari bagaimana pedang ini dapat memblokir jarum tipis, cakram darah itu adalah artefak nirvana kelas 3, yang ditempa dengan bahan yang sangat keras. Serangan dari bintang besar hanya dapat meninggalkan satu atau dua jejak. Sekarang, sudah rusak. Melihat pedang patah yang masuk, kulit kepala Zhan Sueyang menjadi mati rasa, dan dia segera melarikan diri. Xia Qingchen menyatukan dua jari dan mengendalikannya dari jarak jauh. Kecepatan pedang patah itu meningkat secara eksplosif. Puff! Dalam sekejap, pedang itu menembus leher Zhan Sueyang. Dia jatuh ke tanah dan gemetar beberapa saat sebelum dia berhenti bernapas sepenuhnya. Xia Qingchen mencabut pedang patahnya dan mengangguk sedikit. Ini cukup tajam. Kemudian, dia membungkuk untuk memeriksa pria itu. Dia menemukan manik seukuran mutiara tersembunyi di sakunya. Artefak nirwana spasial. Xia Qingchen mengenalinya. Di Sky Moon Ridge, terdapat kurang dari 10 artefak spasial nirwana, dan semuanya berada di tangan keluarga bangsawan, kuil kuno, dan gerbang dewa. Pemuda di depannya berusia awal 20-an, tetapi dia sudah memiliki artefak nirwana. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di langit bulan Ridge. Dia membuka artefak nirvana dan menuangkan isi di dalamnya. Obat penyembuh, berbagai buku panduan, cangkang bintang, token identitas, dan pakaian ganti sehari-hari. Itu semua adalah sampah yang tidak berguna. Apa ini? Xia Qingchen tiba-tiba menemukan ada kuas tulis yang sangat mewah di dalamnya. Tulang chi dari binatang iblis peringkat bintang yang lebih besar digunakan sebagai batang sikat, sedangkan rambut digunakan sebagai ujungnya. Selanjutnya, itu disempurnakan menjadi artefak nirvana kelas 3. Namun, kuas tulis bukanlah senjata ofensif nirwana. Itu lebih seperti simbol khusus. Dia melihat tanda identitas orang ini dengan penuh minat dan menemukan ada dua. Salah satunya adalah Zhao Xin, agen rahasia kelas 3 Raja Zongyun. Salah satunya adalah Liang Wang Bai Xiaoqi versus Matahari Darah. Xia Qingchen teringat pria berjubah putih itu pernah mengatakan bahwa Zhan Sueyang adalah mata-mata dari kediaman Pangeran Liang. Kalau begitu, Zhao Xin adalah nama aslinya. Zhan Sueyang adalah identitas palsu. Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen menyimpan semua barang yang dimiliki orang ini. Terutama kuas tulis itu, dia sangat mementingkannya. Setelah menyelesaikan semuanya, Xia Qingchen mengamati sekelilingnya. Tempat ini tak jauh dari barat tandus. Setelah melintasi hutan belantara barat, mereka akan mencapai wilayah para iblis besar di West Ridge.
Babak 495, Putri Komando Yanyu. Great Demon dari West Ridge telah mengatakan sebelumnya bahwa ada api surgawi yang kuat di wilayahnya. Jika dia bisa mendapatkannya, Xia Qingchen akan bisa mulai memperbaiki pedang patah ini. Jantungnya berdetak kencang. Dia segera menggunakan artefak terbang Nirvana untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu 7 hingga 8 hari, dia melintasi hutan belantara barat dan tiba di wilayah para Great Demon di West Ridge. Ada banyak burung di sini. Banyak dari mereka dipenuhi dengan spiritualitas. Selamat datang, Tuan Muda Xia dari umat manusia. Monster raksasa itu telah menunggumu. Seekor burung yang sangat cantik berbicara dalam bahasa manusia. Xia Qingchen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia pasti akan berkunjung setelah reruntuhan dewa berakhir. Great Demon dari West Ridge telah bersiap untuk ini. Dia memerintahkan orang-orang menunggu di luar wilayahnya untuk menyambutnya. Di bawah kepemimpinannya, Xia Qingchen memasuki kedalaman West Ridge. Di tengah hutan primitif yang jarang dikunjungi manusia. Pemandangan kehancuran yang mengejutkan terlihat di sana. Semua pohon kuno dalam jarak 100 mil telah terbakar menjadi abu oleh sesuatu. Beberapa tahun telah berlalu, dan tempat itu masih tandus. Saat dia melangkah ke area tersebut, dia bisa langsung merasakan keringnya udara. Dia bahkan bisa merasakan sedikit rasa sakit yang membakar di kulitnya. Di tengah reruntuhan, kolam api yang menerangi langit merah mulai terlihat. Great Demon dari West Ridge menarik sayapnya dan berdiri di samping kolam api. Salam, iblis besar dari West Ridge. Xia Qingchen terbang ke bawah. Yang terakhir dengan cepat berbalik, dan senyuman lembut muncul di matanya. Jangan seperti ini. Anda adalah dermawan saya. Anda tidak bisa menganggapnya sebagai hadiah besar. Ia mengangkat sayapnya dan menunjuk ke tengah genangan api. Itulah api surga yang kamu inginkan. Xia Qingchen menoleh. Di tengah kolam api, ada seorang bayi setinggi 2,5 kaki yang dilalap api. Mereka bermain gembira di kolam api. Api surgawi berbentuk manusia. Xia Qingchen tercengang. Api surga yang berbeda memiliki tingkat yang berbeda pula. Api surgawi yang lebih rendah adalah apa yang telah dilahap Xia Qingchen sebelumnya. Bentuk dan kekuatannya biasa saja. Nyala api surga tingkat menengah biasanya dapat berbentuk, seperti bunga, pohon, dan sebagainya. Api surga di depannya seharusnya merupakan api surga tingkat menengah yang sangat langka. Terlebih lagi, ia bisa meniru bentuk bayi, jadi itu pasti api surgawi kelas menengah kelas atas. Tidak mudah untuk menjatuhkannya, Xia Qingchen bergumam. Api surga tingkat menengah biasanya memiliki atribut tambahan. Jika itu adalah atribut tambahan yang tidak mengancam, seperti tembus pandang, kemampuan terbang, dan sebagainya, itu akan baik-baik saja. Jika atribut tambahannya adalah tipe serangan, itu akan menyusahkan. Sejauh yang dia tahu, beberapa serangan api surgawi kelas menengah dengan atribut tambahan bahkan dapat menghancurkan elit tingkat bulan. Siapa bilang bukan? Iblis besar dari West Ridge memandang ke arah Xia Qingchen. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada luka bakar yang mengejutkan di dada iblis besar West Ridge. Itu berada di tingkat bulan, dan kekuatan api surgawi dapat dilihat dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya. Kamu melihat, iblis besar dari West Ridge mencabut sehelai bulu dan menembakkannya ke api surgawi. Bahkan sebelum dia mendekat, api surga merasakan bahwa dia sedang bermain-main. Ia mengerutkan kening dengan marah dan meludah. Dari mulutnya yang kecil, ia justru menyemburkan tiang api yang bahkan lebih tebal dari tubuhnya. Pilar api membakar udara dan menghancurkan bulu itu di tempat. Great Demon dari West Ridge tampak tak berdaya. Saya ingin menangkapnya dan memberikannya langsung kepada Anda. Saya tidak menyangka api surgawi ini telah berkembang di sini selama bertahun-tahun. Tidak lagi sama seperti saat baru lahir. Xia Qingchen sangat setuju. Api surga tingkat menengah yang baru saja lahir memiliki kecerdasan terbatas. Saat itu, dia masih bisa menekannya dengan kekuatan bela diri. Seiring berjalannya waktu, api surga sedang akan mengembangkan kecerdasannya sendiri, yang akan sangat berbahaya. Dia bahkan tidak bisa mendekat sekarang. Bagaimana dia bisa berbicara tentang menundukkannya? Api surgawi ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mendekat. Saya akan mencoba. Xia Qingchen mengeluarkan peta api yang diambil dari Li Jiang. Saat api surgawi kelas menengah ini lahir, dia mengirim benih api peta ke guru roh terdekat.
Itu adalah memilih salah satu dari mereka untuk menjadi master. Jika dia ingin menundukkan api surgawi kelas menengah, benih api peta ini adalah satu-satunya cara. Seperti yang diharapkan, ketika Xia Qingchen mengeluarkan petanya, bayi api surgawi yang sedang bermain segera mengangkat kepalanya. Senyuman yang sangat bahagia muncul di wajahnya. Ia mencibir dan berlari cepat sambil menginjak kolam api. Iblis besar dari West Ridge mundur dengan hati-hati, meninggalkan Xia Qingchen, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bayi api surgawi datang ke hadapan Xia Qingchen dan mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Xia Qingchen dan kemudian ke peta benih api. Dia sepertinya bertanya, apakah peta api itu milikmu? Xia Qingchen mengangguk. Dia menggosok jari-jarinya. Skyfire miliknya perlahan muncul, membuktikan bahwa dia adalah seorang master roh. Namun, bayi api surga melihatnya dan cemberut dengan jijik. Seolah-olah mereka meremehkan Xia Qingchen karena benar-benar menggunakan api surgawi tingkat rendah. Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Dia sebenarnya dibenci oleh bola api surgawi. Dia tampak sedikit enggan. Saya adalah master yang Anda cari. Ikuti aku, bagaimana? Xia Qingchen berbicara. Bayi api surga memiringkan kepalanya dan berpikir. Ia berbalik dan melihat ke kolam api. Setelah tinggal di sini selama beberapa tahun, dia mungkin bosan. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Kaki kecilnya melangkah keluar dari kolam api. Tanah langsung berubah menjadi lahar kemanapun kakinya melangkah. Xia Qingchen merasa senang sekaligus khawatir. Dia senang karena nyala api surga lebih mudah didapat dari yang dia bayangkan. Kekhawatirannya adalah api surgawi itu terlalu kuat dan tidak ada tempat untuk meletakkannya. Dengan tubuhnya saat ini, mustahil untuk memurnikannya ke dalam tubuhnya. Bagaimana cara membawanya adalah masalah besar. Namun, dia harus mendapatkannya terlebih dahulu sebelum memikirkan caranya. Paling-paling, dia hanya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan artefak nirwana yang dapat menampungnya. Ayo pergi. Xia Qingchen membimbing bayi api surgawi dan secara bertahap meninggalkan kolam api. Bayi api surgawi itu mencibir dan melangkah keluar dari kolam api. Namun, saat ini, sebuah panah segitiga tajam ditembakkan dari kegelapan. Itu segera menembus bayi itu. Panah tajam itu sangat istimewa. Ia tidak takut dengan panas yang mengerikan dari bayi api surgawi. Ujung anak panah disambungkan dengan tali yang terbuat dari bahan khusus, yang juga tidak takut suhu tinggi. Astaga, dua pria jangkung berbaju putih keluar dari kegelapan, wajah mereka penuh keterkejutan. Aku akhirnya menunggumu meninggalkan kolam api. Kedua pria berjubah putih itu tampak kuyu, dan mereka memiliki artefak tak kasat mata. Dari kelihatannya, dia sudah lama bersembunyi di kegelapan. Justru karena inilah iblis besar di West Ridge tidak pernah melakukannya. Menyadarinya, pada saat ini, mereka tiba-tiba melancarkan serangan, dan tidak ada yang berjaga. Beraninya kamu. Great Demon dari West Ridge sangat marah. Merupakan kejahatan serius untuk menyusup ke wilayahnya tanpa izin. Apalagi menyambar sesuatu di depannya. Dia benar-benar tidak menaruhnya di matanya. Siapapun yang tahu, kedua pria berjubah putih itu bahkan tidak menatap mata iblis besar West Ridge. Pria berjubah putih di sebelah kiri tanpa ekspresi mengeluarkan tanda identitas. Itu tidak terbuat dari bahan biasa, tapi token arus ki yang terbuat dari bola kabut. 4 kata terukir jelas di atasnya. Putri Yanyu. Apa? Iblis besar dari murid West Ridge menyusut, kamu adalah utusan khusus Putri Yanyu. Petik 1. Pria berbaju putih menyimpan token itu dan berkata, jika kamu tahu, maka minggirlah. Ekspresi mata iblis besar itu berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak melawan dan dengan patuh mundur ke samping. Pria berjubah putih memandang Xia Qingchen dan mengerutkan kening. Dan kamu, pergilah. Tidak ada seorang pun yang menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Putri Komando Yanyu. Bab 496 menikam dari belakang. Tatapan Xia Qingchen dingin. Komandan Putri Yanyu. Setitik debu fana yang mana? Apakah dia layak bertarung dengannya demi berbagai hal? Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk tersesat. Xia Qingchen bahkan tidak melihat token itu dengan benar. Nada suaranya sangat dingin. Tatapan kedua pria berjubah putih itu terfokus pada bayi api surga. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xia Qingchen. Salah satu dari mereka menarik tali dan menarik bayi api langit ke arah mereka.
Orang lain memegang tungku alkimia yang terbuat dari bahan berwarna merah menyala dan siap menerima bayi api surgawi. Sepertinya aku tidak perlu menghitung. Melihat mereka mengabaikannya, Xia Qingchen perlahan berbicara. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan menebasnya di udara. Pedang dingin Qi yang menggigit memotong rantainya. Tali yang tidak bisa dihancurkan oleh api surgawi dengan mudah dipotong oleh pedang Qi. Pria berkulit putih yang sedang menarik tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Bayi api surgawi akhirnya diselamatkan. Namun, ia tidak melarikan diri ke dalam kolam api karena ketakutan. Sebaliknya, ia tampak marah. Ia membuka mulut kecilnya dan mengeluarkan tiang api yang panjang. Pilar api menyapu ke segala arah. Sekelompok orang mundur. Kedua pria berbaju putih itu mundur dengan panik. Setan besar dari West Ridge menangkap Xia Qingchen dan mundur dengan cepat. Dia baru saja akan pergi. Pilar api menyapu, mengubah area di dekatnya menjadi lautan api, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Bayi api surgawi itu menatap kedua pria berjubah putih itu dengan marah. Ia kemudian memelototi Xia Qingchen, menggumamkan sesuatu. Tampaknya dikatakan bahwa Xia Qingchen telah menipunya agar meninggalkan danau api. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke kolam api, terjun ke dalamnya. Xia Qingchen hendak menyerang ketika iblis besar dari West Ridge menariknya kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Kolam api terhubung ke lava bawah tanah, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk. Ia terluka dan tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Setelah mendengar ini, ekspresi Xia Qingchen tenggelam. Api surgawi yang ada di tangannya benar-benar hancur. Namun, dia belum marah. Kedua pria berjubah putih itu yang pertama mengaum. Apakah kamu buta? Pria yang jatuh ke tanah melompat seperti ikan mas dan mengumpat dengan marah. Kamu berani merusak rencana Putri Yanyu. Pria yang memegang tungku pil gemetar karena marah. Sedikit lagi, kami gagal pada langkah terakhir. Wajah Xia Qingchen sedingin es. Kalau kalian tidak buta, kalian pasti bisa melihat kalau aku sudah mendapatkan nama Neafen. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Dia tidak membalas dendam. Pihak lain adalah yang pertama menyerang. Pria di tanah sangat marah dan mengeluarkan token aliran udara lagi. Itulah mengapa saya berkata, apakah kamu buta? Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Api di hati Xia Qingchen sangat besar. Jelas bahwa pihak lain sedang merebut sesuatu, tapi dia bahkan lebih percaya diri daripada dirinya. Suara mendesing. Xia Qingchen mengambil langkah sejauh 800 kaki dan langsung tiba di hadapan lawannya. Yang terakhir diam-diam terkejut dan segera menarik tangannya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Tangannya kosong, dan tanda perintah Putri Yanyu direnggut oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen berdiri tidak jauh dari situ dan melambaikan token di tangannya. Apa itu? Saya tidak mengetahuinya. Petik 2. Dia melemparkannya ke kolam api di belakangnya. Ketika iblis besar dari West Ridge melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melompat, ingin menangkapnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Token itu jatuh ke dalam kolam api dan dengan cepat tenggelam. Hanya riak yang tertinggal. Great Demon dari West Ridge memasang ekspresi jelek. Kedua pria berjubah putih itu berkata dengan tidak percaya, ini adalah salah satu tanda pribadi Putri Yanyu. Beraninya kamu menghancurkannya. Kamu gila. Mata Xia Qingchen tampak tenang, kamu telah merusak rencana Skyfire-ku. Mengesampingkan fakta bahwa kalian hanyalah dua antek, bahkan jika Putri Yanyu ada di sini secara pribadi, aku akan tetap menghajarmu tanpa ragu-ragu. Kata-katanya yang dingin menyebabkan kedua pria berjubah putih itu terkejut sekaligus marah. Kamu mungkin orang desa yang bahkan belum meninggalkan punggung Bukit Bulan Surgawi. Anda tidak tahu siapa Komandan Putri Yanyu, bukan? Tubuh pria berjubah putih itu bergema dengan energi. Memang benar Xia Qingchen tidak tahu siapa sang putri. Tapi itu bukan karena dia cuek. Hanya saja Putri Yanyu terlalu rendah dan tidak pernah terlihat di matanya. Saya tidak peduli siapa dia. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, kalian berdua, patahkan salah satu lengan kalian. Anda bisa nyahlah sekarang. Kedua pria berjubah putih telah melepaskan kekuatan transformasi kedua tingkat bintang menengah. Dia tertawa karena marah. Kamu merusak rencana sang putri dan menghancurkan tokennya.
Aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali, kata pria berjubah putih. Keduanya menutup telinga terhadap kata-kata Xia Qingchen dan bersiap untuk bertindak. Kedua belah pihak siap bertarung. Great Demon dari West Ridge akhirnya berbicara. Matanya yang tajam menatap kedua pria berbaju putih itu, kamu bertempur di wilayahku. Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Petik 2. Baru saja, karena tanda sang putri, ia sangat toleran. Pada saat ini, mereka tidak peduli bahwa dia ada di samping dan bersikeras untuk menyerang. Itu merupakan pelanggaran besar. Baru pada saat itulah kedua pria berjubah putih itu menyadari bahwa mereka telah kehilangan token mereka. Great Demon dari West Ridge tidak lagi takut pada mereka. Iblis besar dari West Ridge, pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin melawan Putri Yanyu? Mereka berdua menanyainya dengan tegas. Jika kamu memiliki tokennya, aku akan tetap mengenalimu sebagai bangsanya, kata iblis besar dari West Ridge dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak memilikinya, silakan pergi. Keduanya mengertakkan gigi. Dia menatap Xia Qingchen dengan enggan, bocah liar. Tunggu dan lihat saja. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Dia akan memikirkan cara di masa depan. Ekspresi Xia Qingchen dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang yang patah itu berputar di sekelilingnya. Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya padaku? Dia bahkan belum mulai menyelesaikan skor dengan api langit. Namun, suara Great Demon dari West Ridge sedikit pelan. Tuan Muda Xia, bisakah Anda memberi saya muka dan berhenti di sini? Xia Qingchen merenung sejenak. Keduanya jelas berstatus luar biasa. Jika mereka mati di sini, itu mungkin akan mempengaruhi Great Demon di West Ridge. Dia menyimpan pedang patahnya dan menatap keduanya dengan dingin. Pergilah. Kedua pria berjubah putih itu melirik Xia Qingchen untuk terakhir kalinya dan pergi dengan kebencian di mata mereka. Saat mereka berada jauh, setan besar dari West Ridge menghela nafas dalam-dalam, Tuan Muda Xia, kamu dalam masalah besar. Kita tidak bisa kehilangan token itu. Xia Qingchen tidak keberatan, jadi bagaimana jika mereka hilang? Itu bukan masalah besar. Iblis besar dari West Ridge menatap ke arah Xia Qingchen dan berbicara dengan sungguh-sungguh, jika aku sudah memberitahumu bahwa Putri Yanyu adalah putri sulung Pangeran Liang, apakah kamu masih berpikir bahwa itu bukan masalah besar? Ekspresi Xia Qingchen tenang. Oh, siapa Pangeran Liang? Petik 2. Setelah mendengar ini, iblis besar dari wajah West Ridge membeku sebelum dia tersenyum pahit. Kamu hanya tahu sedikit tentang pembagian kekuasaan. Lupakan saja, biarkan aku menjelaskannya padamu. Ternyata, ada ratusan area serupa di luar Sky Moon Ridge. Itu dikenal sebagai tanah sejuk. Orang yang bertanggung jawab atas alam sejuk adalah Pangeran Liang, makhluk transenden yang telah mencapai bulan besar. Setiap gerakannya dapat menentukan kehancuran dan kelangsungan hidup suatu daerah. Putri Yanyu adalah anak kesayangan Pangeran Liang. Oh, itu bukan apa-apa. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia yakin bahwa dia bisa mencapai alam bulan besar dalam waktu 3 tahun. Setan besar siling tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Xia Qingchen dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu apakah pemuda ini tidak mengerti atau dia hanya berpura-pura tenang. Dia sebenarnya bilang itu bukan apa-apa. Itu adalah alam bulan yang hebat. Baiklah, jika Pangeran Liang saat ini tidak seberapa, maka leluhurnya adalah ahli alam matahari sejati. Orang-orang memanggilnya Pedang Putra Raja, dan dia adalah orang dengan peluang tertinggi untuk mencapai alam setengah dewa dalam waktu 2000 tahun. Sangat disayangkan bahwa ia begitu kuat sehingga memicu beberapa keberadaan dan memaksanya untuk bunuh diri. Jika tidak, Xia Qingchen tercengang. Pedang Kaisar. Judul ini terdengar agak familiar. Xia Qingchen bergumam. Bab 497, Peti Misterius. Setelah berpikir lama, dia akhirnya teringat sesuatu. Apakah pedang putra sang raja pandai dalam 8 pedang yang terbang pada saat yang sama? Great Demon dari West Ridge mengangguk dalam-dalam dan berkata, iya. Dia terkenal dengan 8 pedang terbangnya dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Kekuatannya telah mengejutkan ruang dan waktu, dan tidak ada yang bisa melupakannya, siapa yang tahu. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Xia Qingchen. Dia akhirnya ingat siapa pedang kaisar itu. Dia ingat suatu hari ketika pikirannya berkelana antara langit dan bumi dan dia tiba di istana God King Wu Chen yang sepi. Aula itu telah ditinggalkan,
tetapi seorang prajurit pengembara bersikeras untuk membersihkan patung itu. Xia Qingchen telah memberinya keterampilan bela diri tingkat bumi, lagu pedang 8 kehancuran J. Pada level tertinggi, seseorang dapat menggunakan 8 pedang sekaligus. Pedang Putra Raja tidak menyia-nyiakan hadiah Xia Qingchen dan akhirnya membuat namanya terkenal, menjadi raja yang memerintah suatu wilayah. Namun, dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Angin akan menghancurkan pepohonan yang ada di hutan. Bakat yang terlalu kuat akan membuat orang lain iri, dan pada akhirnya, dia akan menemui kemalangan. Ketika iblis besar dari West Ridge mendengar gumaman Xia Qingchen, matanya melebar. Kau menyebut pedang sang raja sebagai anak kecil. Dia hampir mengira orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang pemuda. Sebaliknya, itu adalah monster kuno. Kesalahanku, kesalahanku. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Apakah kamu memiliki bahan-bahan berikut? Dia bertanya. Dia mencatat beberapa materi di tempat. Great Demon di West Ridge menguasai wilayah yang luas dan telah mengumpulkan kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak boleh kekurangan. Ia melihatnya dan mengangguk, keduanya. Tapi apa yang kamu inginkan? Petik 1. Xia Qingchen melirik ke arah kolam api dan berkata tanpa daya, apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja, kita harus menemukan cara untuk memadamkan api surga. Api surga juga memiliki preferensinya sendiri. Jika dia bisa menyempurnakan sesuatu yang dia sukai, dia mungkin bisa memancingnya keluar lagi. Anda, Great Demon dari West Ridge merasa tidak percaya. Tetapi ketika dia ingat bahwa Xia Qingchen telah menyembuhkan racun es di tubuhnya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membawa materi yang sesuai. Pada waktu itu, setelah kedua pria berbaju putih itu pergi, mereka berhenti di perbatasan wilayah yang diperintah oleh iblis besar West Ridge. Tidak lama kemudian, pria berjubah putih lainnya datang. Dia bukan sembarang orang. Itu tidak lain adalah pria berjubah putih yang berencana menjebak Xia Qingchen dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Blood Sun. Qin Yifeng, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan bintang surgawi tingkat dewa yang ditinggalkan Grandmaster Kurong? Kedua pria berjubah putih itu langsung bertanya. Jadi, nama orang ini adalah Qin Yifeng. Tidak, dia berkata dengan kecewa. Hanya cangkang bintang yang tersisa. Bintang surgawi tingkat dewa telah diambil oleh orang lain. Lalu, apakah kamu menemukan api surgawi yang mendalam yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kurong? Keduanya menggelengkan kepala. Jangan sebutkan itu. Saya hampir berhasil, tetapi seorang bocah nakal merusaknya. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, kata pria berbaju putih yang terjatuh dengan kebencian. Mendengar ini, Qin Yifeng terkejut, anak apa? Dia bisa merusak rencanamu. Dia sangat jelas tentang kekuatan kedua temannya. Mereka semua berada pada transformasi kedua tingkat bintang menengah. Di Sky Moon Ridge, tidak banyak orang dari generasi yang sama yang memiliki kemampuan untuk merusak hubungan mereka. Dia tidak memiliki banyak kemampuan, tapi dia memiliki pedang patah yang sangat kuat, dan sangat tajam. Pria yang memegang tungku pil berkata dengan nada meremehkan. Qin Yifeng merasa lega. Aku tahu itu. Bagaimana tempat kecil seperti punggung bukit langit dan bulan bisa menghasilkan begitu banyak talenta muda yang luar biasa kuat. Petik 1. Siapa yang kau temui? Kedua pria itu bertanya. Dia hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal, tapi kekuatannya agak menakutkan, jawab Qin Yifeng. Kamu pernah melawannya sebelumnya? Keduanya bertanya. Qin Yifeng menggelengkan kepalanya ketakutan, jika kita bertarung, orang yang tergeletak di tepi kolam bukanlah Zhan Xueyang. Itu pasti aku. Apa? Keduanya terkejut, Zhan Xueyang. Bukankah dia sedang menjalankan misi? Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Yifeng akhirnya menjelaskan keseluruhan ceritanya. Dia sebenarnya mata-mata. Dia mengikutimu dalam upaya merebut bintang surgawi tingkat dewa yang ditinggalkan Grandmaster Kurong. Kata pria berjubah putih yang terjatuh. Namun, pria berjubah putih yang memegang tungku pil fokus pada hal lain. Dia berkata dengan tidak percaya, kekuatan Zhan Xueyang sangat menakutkan. Dia jauh di atas kita bertiga. Terlebih lagi, dia baru saja maju ke tahap Bai Xiaoqi dan memperoleh cakram darah nirvana yang sangat kuat. Bahkan kultivator tingkat bintang menengah transformasi ketiga harus menghindarinya. Wajah Qin Yifeng dipenuhi rasa takut yang masih ada.
Kalian tidak tahu betapa menakutkannya pemuda itu. Dia bisa membunuh orang dengan pedang terbangnya. Dia membunuh Zhan Xueyang hanya dengan satu pedang. Ternyata dia belum kabur jauh hari itu. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati dalam diam, secara pribadi menyaksikan kekuatan mengerikan Xia Qingchen. Keduanya tersentak. Mereka tahu jika bertemu Zhan Xueyang, mereka pasti akan mati. Tapi Zhan Xueyang telah dibunuh oleh pemuda itu hanya dengan satu serangan. Jika mereka bertemu orang ini, bukankah mereka semua akan dimusnahkan? Qin Yifeng merasa sedikit khawatir, langit bulan Rich adalah tanah tandus. Namun, seorang jenius yang menentang surga seperti Yu Qing yang telah muncul lagi. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Kedua pria berjubah putih itu juga terkejut cukup lama. Selama kita tidak sengaja memprovokasi ahli muda itu tidak masalah. Yang paling penting saat ini adalah menangkap bocah liar itu hidup-hidup dan membawanya kembali untuk melapor, kata kedua pria tersebut. Qin Yifeng menganggukkan kepalanya, membuang token Putri Yanyu. Hal semacam ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika dia tidak melihat darah, dia tidak akan merasakan sakit. 2 hari kemudian, di samping kolam api, pembakar dupa menyala di depan Xia Qingchen. Asap ungu mengepul dari dalam. Melalui bahan-bahan itu, ia berhasil menumbuk bumbu istimewa. Bumbu ini sangat umum bagi manusia, namun memiliki daya tarik yang tak tertahankan terhadap api surgawi, yang memiliki spiritualitas. Tak lama kemudian bumbu itu tersulut. Kolam api beriak. Bayi api langit dengan waspada menjulurkan kepalanya. Bagaimanapun, ia memiliki hati seorang anak kecil, dan perlawanannya hampir sama dengan nol. Xia Qingchen mengeluarkan bumbu seukuran kuku dan membaliknya. Bayi api surgawi menangkapnya di mulutnya, dan kewaspadaan di matanya segera digantikan oleh kegembiraan. Xia Qingchen mengambil kesempatan itu untuk berkata, saya tidak satu grup dengan mereka berdua. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Anda akan memiliki bumbu untuk dimakan setiap hari jika Anda mengikuti saya. Petik 1. Saat dia berbicara, dia membuang sepotong lainnya. Bayi api surgawi segera memasukkannya ke dalam mulutnya dan menatap Xia Qingchen dengan ekspresi ragu. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Ia terjun kembali ke dalam genangan api. Xia Qingchen langsung kecewa. Pemanggilannya gagal. Mungkinkah panah sebelumnya telah melukainya terlalu dalam, meninggalkan bayangan di hatinya dan membuatnya tidak mau mempercayai manusia begitu saja. Ketika dia memikirkan hal ini, Xia Qingchen tidak bisa tidak menyesal tidak mengejar mereka hari itu dan menghabisi mereka berdua. Tapi pada saat itu, serangkaian gelembung tiba-tiba muncul di kolam api. Itu adalah bayi api surgawi yang keluar dari kolam api lagi. Ia menyeret sebuah kotak merah kecil dengan kedua tangannya. Dia menyeretnya ke pantai dengan susah payah. Lalu, dia menepuk dadanya dan menunjuk ke kotak kecil itu. Maksudnya adalah, aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara gratis. Kotak ini akan memberikan kompensasi kepada Anda. Xia Qingchen menatap dada merah menyala itu, merasa sedikit terkejut. Kolam api di depannya sudah ada lebih dari 3 tahun dan terhubung dengan lahar bawah tanah. Kotak itu terbuat dari bahan apa sehingga bisa bertahan selama 3 tahun. Lagi pula, kenapa ada peti di bawah kolam api? Dia sibuk di siang hari dan tidak dapat memperbarui waktu. Dia hanya akan memperbarui 2 bab malam ini dan menambahkan 2 bab lagi besok siang. Dia akan terus memperbarui di malam hari. Bab 498, Peti Misterius. Saat kotak itu dingin, beberapa pola rumit muncul di kotak itu. Kamu punya beberapa keterampilan. Xia Qingchen sedikit terkejut. Kotak itu sendiri adalah artefak nirvana tingkat ketiga. Yang jarang terjadi adalah artefak nirvana terintegrasi dengan formasi yang cukup bagus. Sangat sulit bagi keduanya untuk menyatu pada saat yang bersamaan. Spirit Master di level Grandmaster biasanya tidak bisa melakukannya. Itu karena formasinya. Jika kekuatan eksternal membuka kotak itu, formasi akan diaktifkan dan item di dalamnya akan dihancurkan. Namun, kotak itu disegel di keempat sisinya. Bahkan tidak ada lubang kunci. Tiba-tiba, Xia Qingchen menemukan sederet kata-kata kecil terukir di bagian bawah kotak. Yang ditakdirkan berada di posisi bintang utama bisa membukanya. Pada tahun kelima, ia akan layu dan makmur. Apakah dia perlu mencapai posisi bintang utama? Namun,
Yang paling mengejutkan Xia Qingchen adalah tanda tangan dan tanggal di bagian akhir. Itu ditandatangani oleh seseorang bernama Kurong. Tanggal pesannya adalah tahun Yusi. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Kolam api baru muncul setelah kelahiran bayi api surgawi, dan itu baru terjadi beberapa tahun. Namun, lahar bawah tanah memang sudah ada selama ribuan tahun. Dengan kata lain, kotak ini telah berada di dalam lahar selama ribuan tahun. Tempat apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan bayi api surgawi? Xia Qingchen mau tidak mau merasa penasaran. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dengan sedikit harapan di hatinya. Dia melemparkan kotak itu ke dalam cincin spasial. Ikuti aku. Xia Qingchen memberi isyarat kepada bayi api surgawi. Yang terakhir mengangguk, mengunyah bumbu di mulutnya, dan mengikutinya selangkah demi selangkah. Kemanapun ia melewatinya, tanahnya hangus, meninggalkan bekas hangus yang panjang. Ketika mereka melewati tumbuh-tumbuhan, mereka bahkan menyebabkan kebakaran gunung. Xia Qingchen merasa sedikit tidak berdaya. Alangkah baiknya jika ada artefak nirwana yang bisa menampungnya. Suatu hari kemudian, di perbatasan Siling, setan besar dari West Ridge mengantarnya pergi dan berkata, "Tuan muda Xia, berhati-hatilah. Saat bulan dan langit ada di langit, aku pasti akan pergi dan mendukungmu." Bulan langit. Xia Qingchen memasang ekspresi bingung di wajahnya. "Haha, iblis besar dari West Ridge tertawa, dengan bakat luar biasa Tuan muda Xia, saya yakin Anda akan menerima undangan dari Sky Moon." Baiklah. Xia Qingchen masih belum mengerti apa itu Sky Moon. Dia mengucapkan selamat tinggal pada iblis besar di West Ridge dan meninggalkan wilayahnya. Dia mengikuti jalan pegunungan yang terjal dan menuju ke tanah suci Sekte Nebula. Dia memiliki perjanjian dengan bulan mutiara. Sebulan setelah reruntuhan dewa, dia akan kembali ke tanah suci awan bintang untuk menyelesaikan salah satu permintaannya. Jika dia bepergian dengan berjalan kaki, sebulan mungkin tidak cukup. Ketika mereka mencapai ngarai dengan dua tepian terjal. Di atas lembah, 3 sosok disembunyikan. Qin Yifeng, kali ini, kedua misi kita gagal. Ketika kami kembali, tidak dapat dihindari bahwa poin prestasi kami akan dikurangi. Seorang pria berjubah putih berkata dengan cemas. Mata pria berjubah putih lainnya menoleh, itu benar. Bagaimana kita membagi pil pemecah bintang yang diberikan kepada kita sebelumnya? Petik 1. Ternyata sebelum mereka menerima misi ini, mereka telah dihadiahi pil pemecah bintang. Jika misinya selesai, dia akan diberi hadiah 2 pil lagi. Pil terobosan bintang adalah obat rahasia untuk posisi bintang tengah. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 1 tingkat. Itu adalah obat rahasia yang paling dibanggakan oleh kediaman Pangeran Liang. Sekarang misinya telah gagal, ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan 2 misi lainnya. Hanya ada 1, jadi bagaimana cara mendistribusikannya? Saudara Yuan, kenapa kamu tidak membiarkan aku mengurus pilnya? Hati Qin Yifeng menegang. Teknik gerakanku sedikit lebih baik, jadi jika kita menemui bahaya, aku bisa melarikan diri tepat waktu. Yang disebut saudara Yuan adalah pria berjubah putih yang menarik talinya. Pil terobosan bintang ada padanya. Pria bernama Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan transformasi kedua tingkat bintang menengah yang tebal berkumpul di tinjunya dan dia berkata, lebih baik membiarkan seseorang yang lebih kuat seperti saya mengurus pilnya. Qin Yifeng merasa pahit di hatinya. Yang terkuat adalah pria bermarga Yuan, jadi mudah untuk mendapatkan kembali pil itu darinya. Seperti yang dia katakan, mata Qin Yifeng tajam. Dia tiba-tiba menemukan sosok Xia Qingchen di kejauhan. Mereka di sini. Ekspresi 2 orang lainnya berubah serius saat mereka menahan napas. Ketika dia melihat bahwa bukan hanya Xia Qingchen yang datang, dan bayi api surgawi mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga sangat gembira. Ini benar-benar bagus setelah buruk. Haha, surga tidak membunuh kita. Kami telah menemukan jalan keluarnya. Kedua pria berjubah putih itu tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera mengikuti lembah pegunungan yang curam dan melompat turun, mencegat Xia Qingchen. Qin Yifeng mengikuti dari belakang. Namun, melompat setengah jalan ke atas gunung. Ketika dia melihat wajah Xia Qingchen dengan jelas, dia menghirup udara dingin. Bukankah itu pemuda menakutkan yang membunuh Zhan Xueyang dengan 1 serangan pedang? Dia adalah anak liar biasa yang disebutkan oleh kedua temannya.
Seluruh tubuh Qin Yifeng gemetar. Dia telah merencanakan untuk menjebak Xia Qingchen sebelumnya. Jika mereka bertemu langsung, Xia Qingchen pasti akan membunuhnya dengan satu pedang. Kembali, dia merendahkan suaranya dan berteriak untuk menyelamatkan kedua temannya. Sayangnya, mereka sudah pergi jauh. Selain itu, Qin Yifan tidak berani berbicara terlalu keras, sehingga dia tidak dapat mendengarnya. Setelah melihat ini, Qin Yifeng segera merangkak kembali dan bersembunyi di lembah. Dia cemas dan tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kedua temannya menghalangi jalan Xia Qingchen. Hehe, bocah nakal, kamu akhirnya mau keluar. Kedua pria berjubah putih itu berteriak dengan tegas. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah mereka berdua, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kalian benar-benar tidak takut mati? Dia telah melepaskan mereka demi iblis besar dari Westridge. Siapa yang mengira mereka akan menemui ajalnya? Bocah liar, jangan katakan hal konyol seperti itu. Pria bermarga Yuan itu mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengerti apa yang salah dengan pemuda ini. Tanpa iblis besar Westridge di sisinya, dia masih berani menjadi sombong. Dia mengambil tongkat dari pinggangnya dan melemparkannya, berkata dengan acuh tak acuh, 11 memberimu kesempatan. Hancurkan dirimu dan jangan memaksaku melakukannya, atau itu akan menyakitkan. Suaranya dingin. Wajah Xia Qingchen dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian masih belum memahami situasinya. Dia meraih pedang patah di telapak tangannya. Pria bermarga Yuan dengan dingin mendengus, sepertinya kamu siap untuk melawan sampai akhir. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri kali ini. Saat dia berbicara, pria berjubah putih yang memegang tungku pil sudah berjalan ke sisi lain. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan api saat dia menatap ke langit, bayi api. Dia berkata dengan suara rendah, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Sementara dia berbicara, dia memegang panah dengan erat di belakang punggungnya. Bayi api langit sudah mengalami trauma dan segera mundur, siap berlari kembali. Pria tungku pil itu langsung meledak dengan teknik gerakannya dan mengejarnya. Dia tertawa, kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, dan kamu masih ingin kembali. Bayi itu berbalik dan memuntahkan tiang api. Tidak berguna, pria tungku itu tertawa mengejek. Dia segera mengeluarkan panah otomatis dan menembak ke arah bayi api di langit. Namun, saat ini dia menembak. Wajah Xia Qingchen dipenuhi cahaya dingin saat dia bergerak. Pedang yang patah itu berubah menjadi bayangan, dan dengan kecepatan yang lebih cepat dari suara, pedang itu memotong anak panah yang ditembakkan ke langit. Bayi api. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas dan menembus manusia tungku pil. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum jantungnya tertusuk. Darah mengucur dari dadanya saat dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Apa? Pria bermarga Yuan, yang saat ini sedang bergegas menuju Xia Qingchen, sangat terkejut. Dia membunuh temannya dengan satu serangan pedang. Bagaimana mungkin? Kekuatan rekannya hanya sedikit lebih lemah dari miliknya. Tiba-tiba, dia teringat siapa orang ini. Bab 499, Aku Kembali. Kamu adalah pemuda dari punggung Bukit Langit dan Bulan yang membunuh San Sueyang. Tenggorokan pria bernama Yuan itu kering. Menurut apa yang dikatakan Qin Yifeng, pihak lain ahli dalam pedang kinesis, dan pedangnya sangat tajam. Artefak Nirvana kelas 3 milik San Sueyang terpotong di tempat. Bukankah ini pemuda di depannya? Xia Qingchen meraihnya dengan tangannya, dan pedang yang patah itu terbang kembali ke telapak tangannya. Menghilangkan sisa darah di wajahnya, Xia Qingchen dengan tenang berkata, ini aku. Apakah ada masalah? Tangan dan kaki pria bermarga Yuan itu menjadi dingin. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan dia menghunus pedangnya di dekat kolam api bukanlah karena dia mengandalkan iblis besar dari Westridge untuk menjadi berani. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kekuatan absolut untuk membunuh mereka. Yang mulia, saya telah menyinggung Anda secara tidak sengaja. Bisakah kamu melepaskannya karena Putri Yanyu? Ini hanya akan baik untukmu. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia melirik mayat temannya. Kamu baru mengatakan ini sekarang, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Katanya acuh tak acuh. Dia menanggung keduanya lagi dan lagi. Dia bahkan melepaskan mereka berdua demi iblis besar di Westridge. Sebaliknya,
mereka telah menyergap dan membunuhnya di tengah jalan. Sekarang, mereka sudah memulai pembunuhan besar-besaran. Jika dia membiarkan mereka pergi, bukankah itu akan membawa masalah pada ayahnya, bibinya, dan bahkan tanah suci Sekte Nebula? Pria bermarga Yuan memutar matanya. Kakinya tiba-tiba bangkit kembali. Pada saat yang sama, dia melemparkan dua manik bundar dari lengan bajunya dan meledak di tanah. Asap tajam dan tebal dalam jumlah besar disemprotkan dari sana. Ini adalah pelet asap yang banyak orang pandai menggunakannya. Itu adalah senjata terbaik untuk melarikan diri. Ternyata pria bermarga Yuan itu tak pernah menyangka akan terjadi rujuk kembali. Dia hanya mengulur waktu dan bersiap mengaktifkan kedua pelet tersebut. Wuh. Pria bermarga Yuan menggunakan kabut untuk melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimanapun juga, kamu adalah orang desa. Anda tidak memiliki pengalaman sama sekali. Domain lain mengharapkan saya menggunakan pelet asap. Beberapa langkah cepat, dia bergegas keluar dari kabut dan berlari ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah. Kakinya terhenti. Matanya melebar. Itu karena seseorang sedang berdiri tidak jauh darinya dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Xia Qingchen. Kamu? Bagaimana dia bisa? Pria bermarga Yuan itu berkata dengan tidak percaya. Sayangnya, kata Xia Qingchen dengan tenang, efek cairan daun murni pada tubuh saya belum sepenuhnya menurun. Daun murni memiliki efek memurnikan udara. Kabut tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Pria bermarga Yuan itu kaget. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri ke dalam kabut untuk menyembunyikan sosoknya. Ekspresi acuh tak acuh muncul di wajah Xia Qingchen. Dia menjawab, "Ya." Suara mendesing. Suara dentang terdengar dari kabut. Pria bermarga Yuan bertabrakan langsung dengan pedang terbang yang ditembakkan dari kabut. Puci. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Pedang yang tiba-tiba menembusnya dan membunuhnya di tempat. Dia membunuh dua orang sekaligus. Jari Xia Qingchen tersapu. Pedang yang patah itu menyapu kedua sisi lembah. Pedang tajam Qi hampir meruntuhkan puncak lembah hingga rata dengan tanah. Hewan atau manusia apapun harus dikuburkan di dalamnya. Kembali, Xia Qingchen melambaikan tangannya. Pedang yang patah itu kembali dengan bercak darah di atasnya. Itu adalah darah manusia. Masih ada orang di lembah. Ia segera mendaki ke puncak lembah dan menemukan jarinya patah di balik batu besar. Pihak lain beruntung. Batu besar itu menghalangi sebagian besar pedang Qi, sehingga hanya satu jarinya yang patah dan dia berhasil melarikan diri. Menatap hutan yang luas, tatapan Xia Qingchen menjadi sedikit berat. Ini sedikit merepotkan. Satu orang lolos. Jika dia melaporkan masalah hari ini, itu akan lebih atau kurang merepotkan. Sepertinya dia perlu melakukan persiapan awal. Dia kembali ke lembah. Xia Qingchen memeriksa kedua mayat itu. Dia menemukan tanda dan pil hijau di tubuh Yuan. Token itu diukir dengan tulisan, 10 penunggang kuda dari kediaman Pangeran Liang. Sedangkan untuk pil obat berwarna hijau, mata Xia Qingchen menjadi cerah. Kualitasnya lumayan, dan efeknya sepertinya oke. Jika pil ini dicerna sepenuhnya, dia pasti akan mampu menembus transformasi kedua tingkat bintang menengah dalam beberapa hari. Ini adalah panen yang tidak terduga. Dengan sumber daya yang dimiliki punggung Bukit Bulan Langit, akan sangat sulit untuk menembus tingkat bintang menengah. Hanya kediaman Pangeran Liang yang dapat menikmati sumber daya tersebut. Setelah itu, Xia Qingchen memeriksa orang tersebut. Selain token, ada juga tungku pil. Oh, artefak nirwana dengan atribut api tampaknya dikhususkan untuk menyimpan api surgawi. Xia Qingchen tersenyum dan memberi isyarat kepada bayi api surgawi. Yang terakhir segera bergegas mendekat. Di bawah bimbingan Xia Qingchen, dia melompat ke dalam tungku pil. Dengan tingginya suhu bayi api surgawi, tidak hanya tungku pil tidak meleleh, permukaan tungku pil juga sejuk dan tidak terasa panas sama sekali. Itu adalah barang terbaik untuk menggendong bayi api surgawi. Aku akan memberimu bantal saat kamu mengantuk. Xia Qingchen hanya khawatir tidak nyaman baginya untuk membawa serta bayi api surgawi. Tapi sekarang, semuanya telah terpecahkan. Kita bisa kembali ke tanah suci awan bintang lebih cepat. Xia Qingchen menyimpan tungku pil di dadanya. Setelah itu, dia mengaktifkan artefak terbang nirvana dan melayang ke langit. Di hutan primitif di kejauhan, Qin Yifeng mencengkeram jarinya yang patah.
Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Pemuda itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar dari langit bulan Rich? Qin Yifeng bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia dilatih oleh kekuatan besar untuk mendapatkan pengalaman di sini? Jika saya melaporkan hal ini kepada sang putri, apakah saya akan menyinggung kekuatan itu? Memikirkan hal ini, dia mulai ragu. Beberapa hari kemudian, di luar tanah suci awan bintang, dua baris pria tampan dan wanita cantik berdiri di tangga tanah suci. Ekspresi mereka serius, serius, dan serius. Saat ini, terik matahari tepat di depan mereka, dan terik matahari membuat mereka berkeringat deras. Namun, mereka berdiri tegak tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Wakil Dewa Suci dan beberapa tetua paviliun juga berdiri di sana dan menunggu. Orang yang mereka tunggu tentu saja bukanlah Xia Qingchen. Itu adalah gerbang Dewa Xiaohu. Setengah bulan yang lalu, gerbang Dewa Xiaohu tiba-tiba mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa mereka akan mengirim utusan. Apa status gerbang Dewa Xiaohu? Selama ratusan tahun, mereka tidak melakukan kontak dengan 8 tanah suci. Sekarang mereka bersedia mengirim utusan khusus. Tanah suci awan bintang secara alami sangat mementingkan hal itu. Wakil Saint Lord, mengapa gerbang Dewa Xiaohu menghubungi kami? Itu sulit dipercaya. Tetua Paviliun Roh Api merasa seperti sedang bermimpi. Gerbang surgawi Xiaohu adalah sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka nikmati bahkan jika mereka menginginkannya. Kini, dia justru berinisiatif untuk datang. Pasti karena kejayaan tanah suci awan bintang baru-baru ini yang menarik perhatian gerbang Dewa Xiaohu. Wakil Dewa Suci mengelus janggutnya dan merenung. Beberapa tetua paviliun merasa hal itu masuk akal. Tanah suci nebula baru-baru ini sungguh luar biasa. Ketenarannya menyebar ke seluruh Sky Moon Ridge lagi dan lagi. Tentu saja, kuncinya adalah Xia Qingchen. Saya berharap ini akan memberi kesempatan pada tanah suci awan bintang kita untuk naik ke tingkat berikutnya. Mata tetua paviliun luar negeri dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Saat ini, burung bangau dan burung putih yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Di atasnya, ada banyak gadis muda cantik dengan pakaian peri berkibar. Di atas burung di tengah, seorang pemuda dengan penampilan biasa namun temperamen agak muram berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia bukan sembarang orang. Mereka adalah murid dari Tanah Suci Nebula. Yan berpura-pura. Dia telah diusir dari Tanah Suci Awan Bintang. Sekarang, dia telah kembali ke Tanah Suci Awan Bintang sebagai utusan khusus gerbang Dewa Xiaohu. Dia menatap murid-murid luar biasa dan anggota inti eselon atas dari Tanah Suci yang menyambutnya, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Saat itu, kalian semua mengabaikanku. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak dapat mencapai levelku. Dia terus update di malam hari. Babak 500, memetik buah surgawi. Saat itu, Tetua Paviliun Roh Api telah mengusirnya dari Paviliun Roh Api di depan umum demi Xia Qingchen. Mereka juga akan meminta untuk bergabung dengan Tanah Suci dan mencabut kualifikasi mereka sebagai Tanah Suci. Dia merasa sangat terhina sehingga dia membuang tanda identitasnya dan meninggalkan Tanah Suci Sekte Nebula. Adegan itu terulang satu demi satu. Setiap kali dia memikirkannya, rasanya seperti paku yang menusuk jantungnya, menyebabkan dia merasakan sakit. Selama setengah tahun terakhir, tidak ada hari di mana dia tidak ingin menghapus rasa malunya dan membalas dendam. Dia akhirnya kembali hari ini. Apa yang dia katakan saat itu? Dia akan membuat Tanah Suci Awan Bintang menyesali ini. Burung dan burung bangau menangis saat mendarat di depan Tanah Suci. Wakil Dewa Suci dan para tetua paviliun naik untuk menyambutnya. Salam, utusan khusus gerbang Dewa Xiaohu. Sekelompok orang menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat dengan penuh hormat. Yan Feiqing melompat turun dari burung itu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Angkat kepalamu. Wakil Dewa Suci dan para tetua paviliun sedikit terkejut. Mengapa nada suara utusan itu terdengar tidak bersahabat? Dia mendongak. Wakil Dewa Suci dan para tetua paviliun lainnya tidak memiliki ekspresi khusus. Bagaimanapun, Tanah Suci sangat luas dan memiliki banyak murid. Wajar jika mereka tidak mengetahui bahwa Yan Feiqing adalah mantan murid suci tanah. Namun, tidak ada alasan bagi tetua Paviliun Roh Api untuk tidak mengenalinya.
Kamu adalah utusan khusus gerbang Dewa Xiahu. Serunya. Tetua Paviliun Roh Api mengira dia salah lihat. Murid yang dia usir di masa lalu sebenarnya telah menjadi utusan khusus gerbang Dewa Xiahu. Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Penatua Paviliun Roh Api, apakah ini caramu berbicara dengan utusan gerbang Dewa Xiahu? Mata Yan Feiqing memancarkan cahaya dingin. Jika ada yang bertanya siapa yang paling dia benci, Xia Qingchen secara alami berada di posisi pertama. Yang kedua adalah Tetua Paviliun Roh Api. Dia telah berada di Paviliun Roh Api selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia seharusnya bekerja keras, bukan? Namun, karena kesalahpahaman, dia telah menyinggung Xia Qingchen dan Tetua Paviliun ingin menyiksanya sampai mati. Tetua Paviliun Roh Api ragu-ragu sejenak sebelum dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, utusan khusus dari gerbang Dewa Xiahu." Hatinya sedikit tenggelam. Kunjungan Yan Feiqing hari ini mungkin tidak bersahabat. Wakil Saint Lord menganggapnya aneh, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Utusan khusus, silakan masuk." Perjamuan telah disiapkan. Yan Feiqing memegang tangannya di belakang punggung dan berjalan menaiki tangga dengan kepala terangkat dan dada membusung. Para murid di kedua sisi dengan hormat berteriak, "Selamat datang, utusan." Ada banyak wajah familiar di antara mereka. Wu Jinlong, Lin Haoran, Iblis Kutu Buku, dan sebagainya. Mereka semua menatap Yan Feiqing dengan kaget dan takjub. Merasakan tatapan mereka yang sangat terkejut, Yan Feiqing tidak bisa menahan cibiran. Hari ini, dia akan kembali dalam kejayaan seperti saat dia meninggalkan Tanah Suci dalam keadaan yang menyedihkan. Dia ingin membuat Tetua Paviliun Roh Api dan Tanah Suci menyesali keputusan mereka. Dia ingin mereka mengerti bahwa mereka buta karena telah meninggalkannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di jamuan makan yang telah disiapkan. Wakil Dewa Suci berpamitan dan memberikan Tetua Paviliun Roh Api a. Lihat, yang terakhir mengerti secara diam-diam dan mengikutinya keluar. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu punya dendam terhadapnya? Wakil Saint Lord bertanya dengan ekspresi serius. Tetua Paviliun Roh Api tersenyum pahit, ini bukan hanya kebencian. Akulah yang mengusirnya dari Tanah Suci Awan Bintang. Dia menjelaskan keseluruhan cerita. Mereka mengetahui bahwa pemuda ini selalu menentang Xia Qingchen dan bahkan tidak ragu-ragu menjebak Xia Qingchen. Ekspresi Wakil Saint Lord melembut dan dia menepuk bahunya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengusirnya menjauh dari Paviliun Roh Api adalah keputusan yang tepat. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian, penampilan Xia Qingchen dalam berbagai aspek, kejayaan yang ia menangkan untuk Tanah Suci Awan Bintang, koneksi yang ia miliki, bantuan yang ia terima, dan sebagainya, sudah cukup untuk membuktikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Paviliun Roh Api sesepuh saat itu bijaksana. Oleh karena itu, Tetua Paviliun Roh Api tidak dapat disalahkan. Itu semua salah Yan Feiqing karena begitu beruntung. Bagaimana dia bisa menjadi utusan khusus gerbang Dewa Xiahu? Wakil Dewa Suci bingung. Tetua Paviliun Roh Api menghela napas. Saya baru mengetahui kemudian bahwa kakeknya pernah menjadi pensiunan kepala pelayan di gerbang Dewa Xiahu. Mungkin karena hubungan ini. Tidak, Wakil Dewa Suci menggelengkan kepalanya, setidaknya ada 100 pengurus di gerbang Dewa Xiahu. Bagaimana mereka berhak menjadikan cucu saya sebagai utusan khusus? Petik 1. Apa status gerbang Dewa Xiahu? Utusan khusus yang mereka pilih mewakili wajah gerbang dewa. Bagaimana mereka bisa melakukan apa yang mereka mau? Setiap utusan dipilih dengan cermat setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dia pasti mengalami pertemuan lain untuk menjadi utusan. Tetapi bagaimanapun juga, jika dia mempersulit perjamuan, cobalah bersabar, kata wakil penguasa suci. Tetua Paviliun Roh Api mengerutkan kening. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di jamuan makan itu. Berdasarkan pemahamannya tentang Yan Feiqing, orang ini iri dengan bakat dan berpikiran sempit. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tetapi kamu tidak perlu terlalu toleran. Tanah suci kami bukanlah budak dari gerbang dewa. Seorang utusan belaka tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan, kata wakil dewa suci. Mendengar ini, suasana hati Tetua Paviliun Roh Api membaik. Memang benar, jika utusan khusus gerbang dewa bisa main-main di Tanah Suci Awan Bintang, di manakah martabat mereka? Keduanya kembali ke perjamuan. Tuan rumah dan tamu sudah duduk.
Wakil guru suci memberikan pidato sambutan sambil tersenyum. Selamat datang, utusan khusus gerbang dewa, ke Tanah Suci Awan Bintang. Atas nama Tanah Suci Awan Bintang, saya ingin menyampaikan sambutan tulus kami. Para tetua paviliun lainnya berdiri dan menangkupkan tangan mereka untuk menyambut. Yan Feiqing duduk sendirian di kursi utama, bahkan tidak mau bangun. Dia memegang gelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan duduk. Sikapnya seolah-olah dialah pemilik tempat ini. Saya di sini atas perintah Patriark untuk mengundang sebagian orang dari Tanah Suci Nebula untuk memetik buah jiwa kuno dari gerbang Dewa Xiahu. Yan Feiqing berkata dengan ringan. Namun, orang yang duduk di meja itu tidak bisa tetap tenang. Wakil Dewa Suci sangat tersentuh, dan tubuhnya gemetar, hampir menjatuhkan cangkir anggur di depannya. Anggur di dalamnya mendidih. Itu melambangkan suasana hatinya saat ini. Gerbang Dewa Xiahu memiliki pohon dewa berharga berusia 1000 tahun, pohon jiwa kuno. Setiap 100 tahun, pohon jiwa kuno akan berbunga dan berbuah. Itu menumbuhkan buah misterius yang terkenal di buah jiwa kuno punggung Bukit Bulan Langit. Buah ini memiliki efek yang menantang surga. Itu memiliki efek yang luar biasa dan menakutkan bagi para ahli dunia bintang. Bintang kecil dapat menembus 3 level dengan mengambil 1 level. Dia telah menembus 2 bintang tengah. 1 posisi bintang utama. Bagi punggung Bukit Langit Bulan, yang kekurangan sumber daya, buah jiwa kuno adalah buah dewa nomor 1. Itu hanya dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Di masa lalu, gerbang Dewa Xiahu hanya akan mencerna buah jiwa kuno yang mereka peroleh sendiri dan tidak akan pernah menjualnya. Mereka mendengar tentang gerbang Dewa Xiahu dan mengundang orang-orang di Tanah Suci Nebula untuk menjemput mereka. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Utusan, bolehkah saya bertanya apakah Anda hanya akan memilihnya? Tanya wakil Saint Lord, sambil menahan kegembiraannya. Percuma saja jika mereka hanya meminta warganya bekerja sebagai kuli dan tidak boleh meminum pil. Bagaimana gerbang dewa bisa dibandingkan dengan kekuatan kecil itu? Karena kami telah mengundang beberapa orang untuk memanennya, secara alami dimungkinkan untuk mengkonsumsinya. Yan Feiqing berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, perjamuannya gempar. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa utusan khusus yang dikirim oleh gerbang Dewa Xiahu untuk pertama kalinya akan memberi mereka hadiah yang begitu mengejutkan. Namun, wakil Dewa Suci merasa aneh dan bertanya, utusan, bisakah Anda menyampaikan pesan kepada saya? Mengapa gerbang dewa hanya mendukung Tanah Suci Nebula?